Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video YouTube kali ini kita akan membahas pentingnya Zaman Framework dalam mengembangkan arsitektur enterprise, serta bagaimana PT Jasa Raja Putra Cabang Pekanbaru dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk meningkatkan sistem pelayanan pelanggan mereka. Kita akan menjelaskan konsep 5W tambah 1H dalam Zaman Framework dan menggambarkan setiap aspeknya secara terstruktur. Selain itu, kita juga akan mengeksplorasi peran pada PT Jasa Raja sebagai perusahaan BUMN dalam menyediakan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Jadi, simak video ini untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan Zaman Framework dan bagaimana PT Jasa Raja dapat meningkatkan pelayanan pelanggan mereka melalui arsitektur enterprise yang terintegrasi. Kenapa ya perusahaan menggunakan Zaman Framework dalam pengembangannya? Ya, Zaman Framework adalah salah satu kerangka kerja yang sering digunakan dalam arsitektur enterprise di sebuah perusahaan. Framework ini memiliki struktur matriks 6x6 yang mengadopsi pendekatan 5W tambah 1H. What, where, when, who, why, dan how. Untuk mengorganisasi dan menggambarkan arsitektur perusahaan secara terstruktur. Misal, ada matriks kualifikasi what. What itu dalam bahasa Indonesianya apa? Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam organisasi, yaitu data dan informasi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Hal ini meliputi deskripsi dari entitas bisnis, data yang digunakan, kebijakan-kebijakannya, dan prosedur perusahaan. Kemudian ada where. Where dalam bahasa Indonesia itu di mana? Pertanyaan ini berkaitan dengan lokasi fisik atau virtual dari elemen-elemen arsitektur. Ini mencakup infrastruktur teknologi yang digunakan oleh perusahaan seperti jaringan itu berada, server itu berada, dan perangkat keras itu di mana gitu. When, kapan? Pertanyaan ini berkaitan dengan waktu dan periode di mana elemen-elemen arsitektur dioperasikan. Ini melibatkan pengaturan jadwal, siklus waktu, dan urutan kegiatan dalam proses bisnis. Kemudian ada who dalam bahasa Indonesianya siapa? Pertanyaan ini berkaitan dengan pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam aktivitas perusahaan. Ini mencakup dengan identifikasi pemangku kepentingan siapa-siapa saja, kemudian peran mereka apa, tanggung jawab mereka apa, dan hubungan antar mereka dalam konteks arsitektur perusahaan. Kemudian ada why. Why itu dalam bahasa Indonesianya mengapa? Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan atau alasan dibalik setiap elemen arsitektur sebuah perusahaan. Mencakup penjelasan mengapa ya elemen-elemen tersebut diperlukan dan bagaimana ya mereka mendukung strategi dan tujuan bisnis perusahaan. Kemudian terakhir ada how. Dalam bahasa Indonesianya bagaimana? Pertanyaan ini berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan untuk mengimplementasikan dan menjalankan elemen-elemen arsitektur. Ini mencakup dengan teknologi, proses, dan metode apa yang digunakan dalam pengembangan dan operasional arsitektur perusahaan. Dengan menggunakan kerangka kerja 5W tambah 1H dalam Zaman Framework, perusahaan dapat menganalisis dan menggambarkan aspek-aspek yang penting dalam arsitektur perusahaan secara terstruktur. Ini membantu juga perusahaan dalam merencanakan, kemudian mengembangkan dan mengelola arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan perusahaan. Kemudian, ada pun alasan utama mengapa perusahaan menggunakan Zaman Framework ini ada dua alasannya. Dilihat dari sisi bisnisnya, kemudian dilihat dari sisi manajemennya. Dilihat dari sisi bisnis, setiap perusahaan memiliki komponen bisnis, manajemen bisnis, dan aktivitas bisnis yang perlu diatur dengan baik
agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan zaman framework ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar global dan mengatur pelaksanaannya secara efektif. Framework ini juga membantu dalam merancang arsitektur bisnis yang dinamis, praktis, dan terstruktur untuk mendukung kegiatan organisasi sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi manajemennya. Zaman framework membantu perusahaan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasikan berbagai komponen bisnis, manajemen bisnis, dan aktivitas bisnis yang ada. Dengan adanya pemisahan dan deskripsi pekerjaan yang jelas dalam sebuah perusahaan, framework ini membantu manajemen dalam merancang dan mengembangkan arsitektur bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologinya. Dengan menggunakan zaman framework, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efisien dan efektif. Dengan alasan inilah perusahaan berusaha untuk mengembangkan rancangan arsitektur terbaik mereka dengan menggunakan zaman framework agar kegiatan bisnis dan target bisnis yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Oke, setelah tadi saya sudah menjelaskan apa itu zaman, sekarang kita akan menggali terlebih dahulu studi kasus yang kita ambil, yaitu di Jasa Raja Putra Cabang Kota Pekanbaru. Apakah Anda pernah berpikir tentang perlindungan dan keamanan dalam perjalanan sehari-hari Anda? Ketika berada di jalan, resiko kecelakaan atau insiden yang tidak dapat dihindari. Namun, ada satu nama yang telah lama menjadi mitra setia bagi masyarakat Indonesia, yaitu Jasa Raja Putra Cabang Kota Pekanbaru. Setelah kami menggali informasi lebih dalam, maka ditemukan akar permasalahannya, yaitu pada sistem pelayanannya. Sistem pelayanan pada customer PT Jasa Raja Putra Cabang Pekanbaru adalah salah satu bagian perusahaan yang memiliki sistem informasi yang kurang optimal penggunaannya. Perkembangannya yang pesat mendesak PT Jasa Raja Putra agar dapat membuat sistem informasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, menurut kami perusahaan memerlukan suatu arsitektur enterprise layanan customer yang akan menjabarkan secara komprehensif alur proses, data, dan jaringan yang terlibat untuk memberikan pelayanan asuransi terbaik mereka. Dalam perancangan arsitektur enterprise untuk Jasa Raja Putra Cabang Kota Pekanbaru, di sini kami akan menggunakan salah satu framework yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu zaman framework sebagai kerangka kerjanya. Zaman framework adalah metode yang terstruktur untuk merencanakan dan menerapkan arsitektur perusahaan guna untuk membantu dalam memahami, menggambarkan, dan mengorganisasi semua perspektif yang berbeda dalam suatu organisasi. Setelah kami gali lebih dalam, terdapat beberapa masalah utama dalam merancang arsitektur sistem informasi enterprise untuk PT Jasa Raja. Salah satu yang harus dipertimbangkan itu yaitu masalah yang ada dalam sistem informasi saat ini. Kemudian ketidaksesuaian prosedur atau sistemnya, dan perincian kebutuhan sistem pelayanan pelanggan. Ketiga hal ini akan menjadi faktor-faktor penting dalam merancang arsitektur sistem informasi yang tepat untuk perusahaan. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang ada, kami akan menghasilkan cetak biru atau blueprint TI yang selaras dengan bisnis, sehingga membantu suatu perusahaan dalam mempercepat proses menuju sasaran yang diinginkan. Jadi untuk penerapan selanjutnya ada di part 2. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe,
subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.